Hai, buat kalian yang pengen tampilan keyboard WhatsApp kalian jadi lebih lucu dan keren, kalian bisa gunakan aplikasi Rocky Keyboard. Di aplikasi Rocky Keyboard, kalian bisa menambahkan efek outer 3D pada keyboard kalian agar keyboard kalian terlihat lebih lucu dan keren. Di Rocky Keyboard, kalian juga bisa merubah tampilan keyboard kalian menjadi transparan atau menyesuaikan dengan wallpaper WhatsApp yang kalian gunakan. Caranya, buka WhatsApp, buka menu chat, pilih wallpaper, dan pilih gambar yang akan kalian jadikan sebagai wallpaper WhatsApp kalian. Dan setelah itu, tampilan keyboard kalian akan berubah menjadi transparan atau mengikuti wallpaper kalian. Untuk mendownload Rocky Keyboard, buka aplikasi Play Store, ketik keyboard, dan pilih Rocky Keyboard. Download Rocky Keyboard sekarang. Konon Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Naya Genggong, Naya berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon, atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon. Jangka Sabdo Palon diyakini sebagai karya Pujangga Ronggowarsito. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabdo Palon ini ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Nukilan syair dalam Jangka Sabdo Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa adalah pepestene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warso. Kepetung jaman Islame, musno bali marang ingsun, gami budi madeg sawiji. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabdo Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini. Menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual, semua cerita yang disampaikan para leluhur telah ditulis dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja
untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Ada juga petikan dari Jangka Sabdo Palon yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru. Ini termuat dalam Pupuh Sinom, yang bunyinya seperti ini. Sanget-sangeting sengsara, kang tumuwuh tanah Jawi, sinengkalan tauniro, lawang sabto ngesti aji, upami nabrang kali, prapeten tengah-tengahipun, kaline banjir bandang, jerone ngeliyepake jalmi, kato sirno menungso katoh praloyo. Artinya adalah, sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa, ditandai pada tahun 9781, seumpama menyeberang sungai sampai di tengah-tengahnya, sungainya banjir bandang dalam menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9781 pada jangka tersebut, jika dibaca menurut Chandra Sengkala menjadi 1879 atau 1978 dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan tersebut juga dinisbatkan pada meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 yang lalu. Ini berkait dengan janji Sabdo Palon Naya Genggong sebelum moksa. Dan ingatlah keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Hitungan zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah Sewindu atau 8 tahun. Jika demikian 4 zaman dikali 8 berarti 32, maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 32 tahun sesudahnya. Hardi Agung-Agung Samyo Huru horong gregesi, gumleger suwara niro, lahar wutah kanan kering, ambleber gelegebi, nerajang warno lan desagung, manungsonyo keh brasto, kebo sapi samyo gusis, sirno gempong tan wonten monggo puliho. Yang artinya adalah, gunung berapi semua, huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan, manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Itulah catatan kuno yang ada dalam Jangka Sabdo Palon, yang dipercayai akan kembali lagi ke Pulau Jawa. Namun lepas dari itu semua, Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa. Seperti yang sudah pegawai jalanan tuliskan pada deskripsi video-video kami, jangan telan mentah-mentah informasi dari kami, cross-check terlebih dahulu. Video ini tidak wajib untuk dipercayai, tetapi hanya sebagai bahan pengetahuan saja bahwa ada catatan kuno yang bercerita sedemikian rupa. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.